Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap rajin belajar. Ketemu lagi dengan Ustadzah pada kesempatan hari ini. Kita masih belajar pada mata pelajaran tematik kelas 5 dan kita sampai pada akhir pembelajaran subtema 1. Kali ini sampai pada pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas pembelajaran sebelumnya, yaitu pada pembelajaran pertama sampai dengan ke-5. Yang pertama yang akan kita ulas adalah menentukan ide pokok. Ada 4 langkah yang harus kalian lakukan untuk menentukan ide pokok. Yang pertama adalah membaca cerita dengan seksama. Yang kedua adalah tulis, yaitu menulis kalimat inti dari cerita yang disampaikan, kemudian mencatat kalimat intinya. Selanjutnya yang ketiga adalah rumuskan. Rumuskan ide-ide pokok berdasarkan kalimat inti yang telah kamu catat. Yang terakhir adalah sesuaikan. Periksa kesesuaian antara ide-ide pokok tersebut dengan cerita yang dibaca. Ulasan yang kedua kita akan mengulas kembali yaitu gambar cerita. Apa itu gambar cerita kalian sudah tahu ya? Yaitu gambar atau rangkaian gambar yang memperjelas isi cerita atau suatu teks. Gambar cerita juga termasuk dalam gambar ilustrasi. Contohnya ada gambar foto serta gambar tangan. Nah, banyak sekali gambar cerita yang bisa kalian baca atau amati atau lihat. Ini salah satu contoh, itu ada gambar cerita tentang kupu-kupu dan semut. Ini Ustadzah ambil inti dari cerita kupu-kupu dan semut. Ini contohnya. Ya, kupu-kupu dan semut. Semut dan kupu-kupu adalah sahabat yang baik. Mereka saling berteman sudah sejak lama. Suatu hari, semut secara tidak sengaja tercebur ke dalam lumpur. Semut pun berteriak meminta pertolongan. Mendengar sahabatnya membutuhkan pertolongan, kupu-kupu pun bergegas segera menolong. Ia terbang dan membantu semut keluar dari lumpur. Ini contoh dari gambar cerita. Ada 3 gambar beserta 3 uraian cerita. Nah, ulasan selanjutnya adalah kita akan membandingkan organ gerak vertebrata dan avertebrata. Membandingkan perbedaan gerakan yang dilakukan oleh hewan vertebrata dan avertebrata. Kita fokuskan pada 3 hal, yaitu pada sayap, kaki, dan perut. Oke, kita bandingkan. Mulai dari yang pertama kita akan membandingkan sayap. Pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata, kita ambil contoh burung. Burung menggunakan sayap untuk terbang dengan cara mengepakkan kedua sayapnya ke atas dan ke bawah. Kita ambil contoh hewan avertebrata, ini adalah lalat. Lalat menggunakan sayap untuk terbang dengan mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Inilah yang membedakan antara vertebrata dan avertebrata. Jadi kecepatan menggerakkan sayapnya. Kita lanjut, hal yang kita bandingkan yang kedua adalah kaki. Kaki pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Contoh, kita ambil contoh ayam. Sedangkan hewan avertebrata kita ambil contoh kaki 1000. Kaki pada ayam digunakan untuk berjalan atau berlari dengan kedua kakinya. Sedangkan pada kaki 1000, kakinya digunakan untuk merayap dengan kaki-kakinya. Ini sudah sangat jelas kalau kalian amati antara hewan ayam dan hewan kaki 1000. Pembanding yang ketiga adalah pada perut. Nah, ini perut hewan vertebrata dan avertebrata. Kita ambil contoh, vertebrata itu ular, sedangkan avertebrata itu adalah cacing tanah. Pada hewan ular, melata dengan perutnya yang dibantu oleh dorongan dari rangka dan otot tubuhnya, karena memang hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki rangka belakang. Sedangkan pada cacing tanah, merayap dengan perutnya. Ini yang menjadikan perbedaan antara vertebrata dan avertebrata. Nah, anak-anak, kita sudah selesai di akhir pembelajaran subtema 1.
Maka tugas kalian adalah belajar tematik dari PB1 dan PB6 untuk apa? Untuk kalian persiapkan diri kalian mengerjakan ulangan akhir subtema 1. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.